Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke hari Selasa tanggal 1 Februari. Betul ya? Benar? Benar. Alhamdulillah masih ingat. Tanggal 1 Februari tahun 2022 dan kebetulan hari ini hari Imlek ya. Hari Imlek apa hari Imlek? Imlek ya. Imlek. Ya. Hari Imlek ya. Maaf ya. Biasa. Kalau pagi-pagi ini biasanya agak lupa ya. Hari Imlek apa Imlek? Imlek ya. Pagi ini karena tanggal merah, tetapi aktivitas untuk belajar anak PPA, santri-santri kita yang ada di Pondok Pesantren Agronomul Islam masih tetap berjalan sekolah diniyahnya. Insya Allah pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, ya, kalau tidak salah bahasa Indonesia dengan IPS, ya. Untuk mengambil dokumentasi hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 1 Februari 2022, kita masih belum punya dokumentasi cara merawat tanaman yang berkaitan dengan terong ya. Kalau terong itu ketika kita sudah menyemai, kemudian sudah mulai tumbuh, ya. Ambil satu mana itu. Nah, sebelumnya kita menyiapkan polybag kecil, polybag mini seperti ini. Kita taruh 1 biji terong bibitnya, kemudian kita semai. Tinggal menunggu hari baru akan tumbuh. Ya, tanaman berupa terong seperti ini. Kami menyiapkan 2 polybag kecil, polybag mini, kemudian polybag ukuran 40-40. Ukuran 40 seperti ini polybagnya. Nah, ini polybag semua. Nah, coba lihat. Ini ukuran 40. Ini sebagian 40. Terus sebagian ada di satu baris, ada di bedengan. Tidak menggunakan polybag. Kami menggunakan polybag ini karena lahan yang sempit, sehingga bisa kita gunakan polybag untuk memudahkan memindah daripada tanaman yang berkaitan dengan terong. Bahkan di sini seperti ini. Ini apa namanya? Kencur. Nah, ini tanaman yang berkaitan dengan kencur. Biasanya kita, anak-anak kita menyiram tanaman gambas seperti ini. Nah, untuk menggunakan atau untuk memanfaatkan jalan yang kosong ini, maka kami taruh polybag yang ada kencurnya. Ya, tanaman-tanaman berupa kencur ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, ada 7. Kita bisa manfaatkan lorong-lorong untuk kita taruh tanaman. Insya Allah seperti ini. Ya, tidak terlalu rapat tapi agak renggang supaya anak-anak kalau nyiram bisa mudah untuk melewatinya. Tetapi kalau lahannya lebar mungkin tidak ditaruh di sini. Tetapi karena lahannya ya cukuplah ya. Ini sudah cukup lebar. Tetapi kalau untuk berskala besar masih kurang kita untuk menanam daripada tanaman-tanaman yang berkaitan dengan pertanian. Tetapi ini hanya sekedar praktek, maka kita gunakan lahan-lahan yang agak kosong sedikit ini. Nah, mari kita lihat cara kita untuk merawat apa namanya ini? Terong yang ada di polybag berukuran kecil ya.
ukuran kecil, polybag mini lah ya. Kemudian polybag mini ini kita pindah ke polybag besar. Contoh, ambil polybag besar yang kosong. Yang kosong. Polybag yang kosong ini sudah kami sediakan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Kemudian nanti kasih air. Ya, kita diamkan satu malam. Kita diamkan satu malam supaya airnya menyerap, ya, menyerap ke bawah. Barulah kita pindahkan tanaman yang ada di polybag mini ini. Caranya seperti biasa yang dipraktekkan, diremas-remas ya, pelan-pelan dengan lembut, baru kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini baru kita pindah seperti ini. Paham ya? Nah, maka kita tinggal menunggu berapa hari kemudian, 1 minggu, maka akan cepat pertumbuhannya. Tapi kalau tetap di polybag 1 bulan 2 bulan tetap aja kayak gini. Itu kan contohnya kan? Itu 1 bulan lebih ini kan? Nah, 1 bulan lebih. Seperti ini, nggak besar-besar. Tapi kalau sudah dipindah ke polybag yang ukuran 40-40, maka cepat ini besarnya. Apalagi ditaruh di bedengan seperti ini. Paham ya? Nah, terus bagaimana cara untuk merawat ketika tanaman terong ini ada di polybag ukuran 40-40 atau yang ada di bedengan seperti ini yang sudah kita siapkan, pegang dulu ya. Maka kita kurangin daun ini kita pangkas. Nah, kalau kita memangkas labu, kalau kita berkaitan dengan tanaman labu, maka ada cara untuk memangkas ya, supaya buahnya banyak dan subur ya. Kemudian cara untuk memangkasnya seperti ini ya. Ini kan kering ini. Kita pangkas. Tujuannya untuk memangkas supaya adanya terong ini tinggi. Bukan hanya tinggi, kemudian terong ini juga buahnya akan lebat ya. Paham semua? Paham. Nah, ini cara untuk memangkas. Ya, seperti ini. Ini saya contohkan, nanti saya kasihkan kepada yang ada Muas di sini, ada Luki, ada Ihsan, ada Bilal. Coba dilihat ini. Ya, sementara saya bawa ada 7 anak yang di depan kamera. Di sini ada Muhammad Ihsan, ada Ihsan, ya. Ada Muhammad Bilal Mubarak, kemudian ada Lukman, ada Muas ya, ada Muas, kemudian ada Luki, ada Ilham, kemudian ada Satrio. Sebagian anak ini saya bawa hanya sekedar untuk dokumentasi, adapun yang lain sudah gantian ya, gantian. Sebagian kami tugaskan untuk merawat tanaman-tanaman yang lain. Adapun yang 7 anak ini sengaja saya bawa ke sini untuk dokumentasi. Nah, kebetulan yang di depan kamera 7 anak. Di belakang kamera itu ada 1. Seperti biasa kameramen setia, yaitu Nur Hafni Sakban. Ini kameramen ini, ya, kameramen. Ntar lagi nanti nampak nanti. Nah, ya, nampak. Paham ya? Paham? Paham. Nah, sekarang kalian harus lihat cara untuk memangkas. Ya, memangkas dari bawah dulu. Kita pangkas seperti ini. Kalau sudah dipangkas, daun-daunnya jangan ditinggal. Diambil daunnya, dibuang ya. Paham? Paham. Buang biar gak kotor. Coba ambil kain itu. Agak kecil. Nah, kemudian bukan yang lurus, yang lurus. Yang kecil yang lurus. Nah, mana? Nah,
Selepas kita pangkas, kemudian kalau cuacanya terlalu ekstrim, yaitu anginnya kencang misalnya, ini sama dengan tanaman yang berkaitan dengan cabai, ya. Ada kayu. Nah, ada kayunya seperti ini. Kita kasih kayu misalnya seperti ini. Ini contoh, ya. Kami sudah menyiapkan kayu, ya, masih menyiapkan kayu. Nanti kita akan siapkan kayunya. Kemudian kita taruh di samping daripada pohon apa namanya? Terong. Kita masukkan gini, kemudian untuk menahan daripada pohon terong atau tanaman terong ini agar tidak mudah diterpa angin. Kalau diterpa angin karena pohonnya tidak begitu kuat sehingga miring nanti. Ya, ini untuk penahan supaya lebih bagus ya. Paham semua? Nah, ini banyak ini. Saya ambil contoh dulu lagi. Lihatin. Apa tujuannya dipangkas? Supaya pohonnya cepat. Nah, supaya tinggi. Kemudian tujuannya buahnya agar buahnya lebat. Ini dua dulu ya. Nanti kalian teruskan dari sana ke sana. Coba saya kasih tahu ya. Yang mau dipangkas. Ini kan dipangkas sudah ya. Coba ikutin kameramen. Kalau yang seperti ini jangan dipangkas dulu, biarkan dulu ya. Yang sebelah sini jangan dipangkas dulu. Ambil yang besar-besar kayak gini. Ya. Bentar dulu kecil. Coba dulu kecil. Ini dipangkas nanti. Yang dua ini, dua baris dipangkas. Pangkas nih. Ini kan kecil. Ini kecil ini. Ya. Yang ini yang besar. Ini dipangkas seperti ini. Ini pangkas. Ambil dulu. Nah, seperti itu ya. Paham? Nah, ini pangkas nih, pangkas. Ada yang nggak dipangkas? Ini nih, yang kecil ini. Ini yang dipangkas ini, yang kecil. Ya, yang kecil. Ini nanti. Jadi pinggir-pinggir kolam kita kasih terong. Pinggir-pinggir kolam kita masih bisa manfaatkan untuk menaruh terong yang sudah ada di polybag ukuran 40-40. Doakan para sahabat-sahabat FB, para ibu bapak, saudara-saudari, para wali santri. Doakan kami semoga tanaman ini subur. Ada sedikit kendala, ya ada sedikit kendala. Sudah lama nggak hujan, ya hampir berapa? Hampir 1 bulan lah ya. Insya Allah hampir 1 bulan perkiraan. Sudah nggak ada hujan sehingga tanaman ini agak sedikit lambat ya karena faktor air yang sangat kurang ya.
Kemudian kolam pun mulai sudah sedikit. Coba dilihat kolamnya. Ini. Nah, ini kolam sudah mulai agak surut ya. Nah, surut. Karena setiap hari diambilin siang pagi sore pagi sore kalau diambil. Nah, kemudian ini terong yang 2 bulan yang lalu kita ada dokumentasi penyemprotan waktu itu. Inilah terong, hanya sekedar kami tanam, tetapi sedikit untuk pengambilan dokumentasi karena kami masih dalam tahap belajar. Kemudian barulah kita agak membuat tanaman yang berkaitan dengan terong ini berskala agak banyak sedikit. Nanti barulah kita kalau sudah tahu dan paham tentang bagaimana cara menanam, bagaimana cara untuk merawat daripada tanaman terong, baru kita buat skala besar ya, skala besar untuk mengganti tanaman-tanaman yang lainnya, untuk membuat dokumentasi yang agak lebih besar lagi. Adapun yang ini kita jarang mengambil video yang ada di depan gubuk ini, tetapi bisa kita lihat buahnya. Coba sini, ada buah dari situ. Nah, ini buahnya contoh. Ini kan masih kecil, ada tak? Nah, ini kan sudah berbuah. Tapi kan masih kecil buahnya seperti ini. Nah, ini sudah bagus buahnya. Coba tampakkan ke sini agak dekat. Ya. Kayak gini. Ini terong ini yang hanya ada 2 baris kanan kiri di samping kolam ini, di depan gubuk terong ini sudah kita alokasikan ke PPA, tidak kita jual terongnya, kita masak yang untuk anak-anak. Alhamdulillah sudah berapa kali kita panen, mungkin lebih 15 kali ya, mungkin ada 15 kali kalau tidak salah ya. Kami tidak menghitungnya karena ini tidak dijual, tetapi kalau dijual beda, kami menghitung. Nah, jadi kalau ini sudah kita panen berkali-kali dan sudah dialokasikan di dapur para santri. Alhamdulillah para ibu-ibu, doakan para anak-anak kita, kemudian doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hujan karena air sangat sedikit ya, dan buahnya lebat sehingga bisa kita gunakan hasil dan keuntungannya untuk buat praktek di tanaman-tanaman yang berbeda, dan sebagian bisa dialokasikan ke PPA, ke anak-anak kita. Terima kasih para sahabat-sahabat. Sedikit ini dokumentasi untuk pelaporan yang berkaitan dengan tanaman terong. Insya Allah kita akan mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan labu madu, ya, labu madu yang ada di sebelah sana. Kita akan buat 2 video. Video yang ini kita akhiri, baru nanti kita buka video yang kedua, yaitu video yang berkaitan dengan labu madu ya, untuk dokumentasi kami agar program-program agro ini jelas gitu, bukan hanya sekedar program-program biasa, tetapi ada dokumentasi, ada bukti bahwa PPA ini betul-betul program agronya berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.